Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Opa Oma sekalian. Salam sejahtera dari kami Komisi Usia Lanjut. Senang sekali saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah persekutuan Komisi Usia Lanjut di bulan September ini. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Dan semoga kita terus mampu bersyukur untuk setiap apa yang kita hadapi. Untuk persekutuan bulan ini kita akan mengambil tema mengikuti pemimpin dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Liana Puji Astuti. Ibu Bapak, Opa Oma sekalian, mungkin sebagian dari kita merasa waktu begitu lambat, tapi ada juga sebagian dari kita merasa waktu begitu cepat. Dalam hari-hari kemarin bisa saja di antara kita menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, mungkin sakit, mungkin kondisi keluarga yang butuh pergumulan, tapi mungkin ada juga sebagian kita yang selalu menikmati apa yang secara dunia kita rasakan indah. Tetapi di atas segalanya kita harus terus bersyukur, meyakini bahwa apapun yang kita hadapi ketika kita sudah meletakkan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi dan damai sejahtera itu kiranya terus mampu kita bangun dan kita rasakan. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan September dan sebentar lagi yang pertama, yang kedua Oktober, yang ketiga November, dan kita akan sampai di penghujung tahun Desember. Kiranya kita terus mampu untuk percaya bahwa Tuhanlah pemimpin kita dan kita mampu untuk terus bersandar dan berserah kepadanya. Mari kita berdoa menghadap Tuhan yang adalah pemimpin kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur terus kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan terus hadir memperlengkapi kami, dan Tuhan menghantar kami hari ini untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Hadir dan perlengkapilah kami ya Tuhan, sehingga nikmat yang Tuhan berikan saat ini mampu kami syukuri dengan meletakkan hati dan kehidupan saat ini untuk memfokuskan diri dalam ibadah persekutuan ini. Kami sungguh rindu untuk mempunyai iman yang bertumbuh. Tuhan, Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, hadirlah memperlengkapi kami. Ibu Liana Puji Astuti yang akan menghantarkan firman Tuhan juga Tuhan perlengkapi sehingga apa yang dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik dalam perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita mungkin tidak selamanya mudah. Terkadang kita harus melewati waktu-waktu, masa-masa dan keadaan-keadaan yang secara manusia mungkin sulit bagi kita untuk menghadapinya. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dimampukan untuk menghadapinya dengan terus menyertakan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin kita. Agar kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Shalom,
Oma, opa, bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia. Kalaupun kurang sehat, ya tetap bahagia. Itu harapan saya. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang selalu baru tiap hari. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih kau berikan kepada kami. Ya Bapa, bantulah kami untuk menggunakan hari-hari kami dengan bijaksana, supaya kami tetap dapat menjadi berkat bagi sesama kami untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami mengerti firman-Mu dan menaatinya dalam kehidupan keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai dengan menonton tayangan video berikut ini. Oma, opa, bapak, ibu, setelah menonton tayangan tadi, apa kesan yang oma, opa, bapak, ibu peroleh? Saya yakin oma, opa, bapak, ibu punya kesan tersendiri. Bagi saya, kesan itu yang paling kuat, yang paling menonjol adalah mengikuti perilaku. Dan itulah yang menjadi tema pada persekutuan kita hari ini. Mengikuti pemimpin. Siapakah pemimpin kita? Saya kira kita semua sudah tahu, yaitu Gembala kita yang agung, Tuhan Yesus sendiri. Kita sebagai orang Kristen harus mengikuti pemimpin kita, pemandu kita, gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mendasari
tema ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-48 ayat 17. Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti pimpinan Tuhan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus. Karena disebut sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, maka kita harus mengikuti Kristus, teladannya, firman-Nya, kehendaknya. Mengikuti Tuhan atau mengikuti pimpinan Tuhan, kita akan lihat apa sih artinya kita berjalan di belakang Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman-Nya, mengikuti teladannya. Namanya mengikuti itu berarti harus berjalan di belakang, tidak boleh di depan. Kalau di depan itu namanya mendahului. Kalau di samping namanya mendampingi. Jadi kalau namanya ikut ngintil itu berarti harus di belakang. Mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin kita yang ada di belakang, di depan kita. Ibu, bapak, saudara sekalian, oma, opa yang saya kasihi. Mengapa kita harus selalu mengikuti? Kata mengikuti itu berarti berkali-kali ya, tidak hanya sekali. Akhiran i itu menunjukkan berkali-kali. Diduduki itu berarti berkali-kali duduk di situ. Jadi mengikuti itu berkali-kali. Bahkan sebagai pengikut Kristus kita setiap kali harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa sih artinya mengikuti itu? Berikutnya adalah yang kedua, yaitu kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apa artinya mempercayakan kepada Tuhan hidup kita sepenuhnya? Yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Oma, opa, ibu, bapak, kalau ditanya apa sudah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, pasti jawabannya ya. Jawaban yang bagus, tapi bagaimana realisasinya? Kalau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kok masih khawatir? Ya banyak yang dikhawatirkan, semakin tua banyak yang semakin khawatir. Khawatir kalau jatuh, khawatir bagaimana nanti kalau sakit, khawatir anak cucu menantu, semua dikhawatirkan. Khawatir itu memang manusiawi sekali. Tidak ada orang yang tidak khawatir. Tetapi kalau khawatir berlebihan itu malah akan menimbulkan sakit penyakit. Bahkan kalau kita khawatir berlebihan itu namanya tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Oma, opa, ibu, bapak, perhatikanlah burung pipit di udara. Tidak punya lumbung, tetapi dipelihara Tuhan dari hari ke sehari. Tidak takut kekurangan makanan karena selalu disediakan oleh Tuhan. Apalagi kita makhluk kesayangan Tuhan yang diciptakan segambar dengan dirinya, pasti kita akan dipelihara sampai masa tua, sampai rambut kita memutih, kita dipelihara Tuhan, bahkan digendong oleh Tuhan. Karena itu jika merasa khawatir, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Ia memelihara kita. Jangan takut, pasti Tuhan itu ada, peduli kepada kita. Yang kedua, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan itu sama artinya dengan tidak bersandar pada pengertian diri sendiri.
Kalau dalam bahasa Jawa, ora sak karpe dewe, orang gugu karpe dewe, tidak mengikuti kemauan atau pengetahuannya sendiri, tetapi mengikuti kemauan Tuhan. Yang ketiga artinya adalah mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Artinya apa? Setiap perbuatan kita, perkataan kita itu harus mengikut sertakan Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambil contoh, biasanya makin tua itu kita makin mudah mengeluh, mengomel, menggerutu. Apa-apa sedikit udah mengeluh, kurang bersyukur, betul tidak? Kebanyakan dari kita, saya juga lebih mudah untuk mengeluh. Kalau misalnya udara panas, kita gampang mengeluh, kok panas sekali. Kalau hujan, kok hujan terus, dingin sekali ya. Banyak kita yang sering mengeluh. Tiap-tiap hari kalau dihitung banyak mengeluhnya daripada banyak bersyukurnya. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita adalah mengikuti firman-Nya. Tuhan mengatakan bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Jadi itu yang harus kita coba praktekkan. Kesulitan itu pasti ada, tapi mari kita lihat secara positif, yaitu kita mensyukuri bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Yang berikutnya adalah gosip. Kadang-kadang mudah bagi kita untuk gosip ya. Mungkin sekarang ini karena pandemi tidak ada waktu untuk ketemu dan bergosip. Tetapi lewat gadget kita bisa gosip. Bahkan itu mudah sekali untuk bergosip di sana. Karena begitu banyak sekali yang bisa kita kirimi sehingga gosipnya makin rame. Padahal kita mengatakan, jagalah mulutku ya Tuhan supaya aku hanya mengatakan hal-hal yang baik. Nah, mengakui Tuhan dalam segala laku kita berarti kita harus juga menjaga mulut kita supaya hanya melakukan hal-hal yang baik. Lalu juga memberi. Kadang-kadang kita banyak khawatir tentang keuangan kita, jadi makin tua makin pelit. Kadang-kadang ironis ya, sudah tua pelit pula ya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang memberi lebih daripada menerima. Yang ketiga adalah bersedia mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Ini yang tidak mudah. Oma, opa, ibu dan bapak, kebanyakan dari kita itu lebih suka untuk mengedepankan kepentingan diri sendiri daripada mengedepankan kepentingan Tuhan. Oma, opa, ibu, bapak masih suka nonton sinetron, film? Dengan mudah sekarang kita bisa menonton ya, kita begitu mudahnya menonton lewat handphone kita. Kalau pas jam sinetron padahal mungkin itu jam berdoa, kira-kira yang dimenangkan siapa? Sinetronnya atau berdoanya? Kalau sinetronnya kan enggak bisa diulang. Kalau berdoa kan bisa kapan saja. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya. Tetapi kita sekarang ini belajar bahwa mengikuti pemimpin adalah bersedia untuk mengesampingkan kepentingan diri sendiri dengan mendahulukan Tuhan, mengedepankan kehendak Tuhan. Yang keempat, kita siap membayar harga atau resiko. Ibu dan bapak, oma opa, menjadi pengikut Kristus itu gampang-gampang susah. Ada gampangnya, ada susahnya. Bahkan katanya banyak susahnya, jalannya sempit. Kita harus membayar resiko, membayar harga, berkorban. Kadang-kadang mungkin juga ada orang yang tidak suka dengan iman kita, tapi kita tetap harus menunjukkan iman kita. Kita siap menerima resiko apapun yang harus kita terima sebagai konsekuensi dari iman kita. Bagaimana caranya supaya kita tetap dapat mengikuti pimpinan Tuhan?
memiliki relasi yang erat atau intim atau mesra dengan Tuhan. Kalau relasinya intim, kita akan tahu apa kehendak Tuhan. Dan relasi yang intim mesra itu harus dibina tiap-tiap saat, tiap-tiap hari. Tidak bisa hanya seminggu sekali. Itu namanya tidak intim. Kalau kita bertemu dengan seorang sahabat atau anak, cucu, menantu hanya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, tidak ada kontak, itu pasti tidak intim, tidak mesra. Kalau kita mau punya hubungan yang intim, mesra, akrab, itu mesti meluangkan waktu untuk bertemu Tuhan di dalam doa dan membaca firman-Nya. Karena seperti yang ditulis di Yesaya tadi, bahwa Tuhan ingin menjadi pemandu kita. Tuhan mau menunjukkan jalan yang harus kita lalui. Untuk itulah tiap-tiap hari kita harus datang kepada Tuhan, dengar-dengaran firman-Nya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bagaimana saya harus melakukan ini? Bagaimana saya harus mengambil keputusan? Setiap hari kita harus menghadap Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya di dalam doa dan pembacaan firman. Tuhan memberkati kita. Amin. Monggo, monggo, sedulur
Wahyu. Silakan Mas. Monggo, 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 monggo. Monggo sami nderek Gusti. Go, go, go. Monggo, monggo, monggo. Monggo sami nderek Gusti. Monggo, monggo, monggo. Monggo sami nderek Gusti. Monggo, monggo, monggo. Sami nderek Gusti. Monggo nderek Gusti Yesus. Kencang 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 kencing kencang kencing kencang kencing kencang kencing cang 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 kencing kencang kencing kencang kencing cang 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 kencing pang pang cang kencing cang 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 kencing pang pang cang kencing cang 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 kencing pang pang cang kencing cang 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 kencing pang pang cang kencing cang 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 kencing pang pang cang kencing Gusti Juru Wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Hey hey. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Nderek Gusti. Monggo nderek Gusti. Nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Gusti Juru Wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Janji lo. Monggo nderek Gusti. Nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti Yesus. Gusti Juru Wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Monggo nderek Gusti. Nderek Gusti. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Allah kita mengingat dan mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oma, opa, bapak, ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menaikkan syafaat kita. Saya akan memandu dalam doa ini. Ibu, bapak, oma, opa bisa berdoa dalam hati. Kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Ampunilah kami kalau kami sering tidak taat, tidak mengikuti Engkau dan hanya mengedepankan keinginan kami sendiri. Bantulah kami ya Roh Kudus agar kami dapat dengar-dengaran akan kehendak-Mu dan menaatinya dalam kehidupan keseharian kami. Bantulah kami untuk mengisi hari-hari kami di masa tua ini dengan tetap menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami saat ini mau menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi Komisi Usia Lanjut di GKI Salatiga ini. Kiranya Tuhan akan memberkati program-program yang sudah dicanangkan, memberkati pengurusnya supaya dapat melakukan tugas-tugas dengan sukacita, sukarela, dan program-program itu dapat menjadi berkat baik bagi anggota Komisi Usia Lanjut di tempat ini maupun bagi mereka yang mengikuti program-program ini. Kami ingat anggota Komisi Usia Lanjut dimanapun mereka berada, dan juga untuk mereka yang sudah berusia lanjut dimanapun di seluruh Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk mereka. Tidak mudah untuk melalui hari-hari tua ya Tuhan. Ada banyak masalah, kesulitan, apakah itu kesulitan kesehatan, finansial, relasi dengan keluarga, relasi dengan sesama, aktivitas-aktivitas yang terbatas, dan masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para lanjut usia. Kami mohon kiranya Tuhan tetap memberikan hati yang sukacita, hikmat, supaya para lanjut usia di masa tua mereka tetap dapat mensyukuri keberadaan mereka dan menjadi berkat bagi sekitar mereka. Kami juga rindu ya Tuhan untuk mengadakan ibadah onsite. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Dengan berlalunya pandemi ini kami mohon ya Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kami boleh berkumpul kembali, beribadah bersama-sama secara onsite. Ya Tuhan, dengarkanlah doa seruan kami. Engkau tahu apa yang kami doakan saat ini dan apa yang didoakan oleh mereka yang mengikuti persekutuan ini. Kiranya Tuhan mendengarkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah kami semua kesehatan, berilah kami kebahagiaan, supaya dengan begitu kami boleh tetap berkenan kepadamu karena kami mengikuti firman-Mu untuk senantiasa bersukacita dalam apapun keadaan kita. Ampunilah kami kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung persekutuan kita saat ini. Kiranya apa yang kita nikmati dalam persekutuan ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam melanjutkan kehidupan. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan, kita menikmati penghantar firman yang dilayankan oleh Ibu Liana Puji Astuti. Begitupun kita sudah bersama-sama melantunkan pujian kepada Tuhan. Kiranya semua itu tidak lalu begitu saja, dapat kita ingat dan kita syukuri untuk bisa terus menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin baik. Dalam kesempatan ini juga Komisi Usia Lanjut terus mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita secara pribadi maupun kesehatan orang-orang di sekitar kita. Percayalah dan yakinlah setiap usaha yang kita lakukan untuk menjaga protokol kesehatan itu semua berdampak bagi kehidupan, tidak saja kehidupan kita, tapi kehidupan sesama kita di masa pandemi ini. Mari kita terus mengingat dan menerapkan 7M. Memakai masker dengan cara yang benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, juga selalu menyediakan hand sanitizer kemanapun kita pergi, menjaga jarak dalam berkomunikasi, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, artinya tidak perlu pergi-pergi kalau tidak perlu ya Bapak Ibu, Opa Oma, menghindari makan bersama, dan mengikuti vaksinasi. Akhir kata, kiranya kita bisa saling terus menopang, menolong sesama manusia, sehingga perjalanan menjadi seorang pengikut Tuhan dapat berdampak baik dan membangun bagi dunia ini. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan Komisi Usia Lanjut selanjutnya bulan Oktober. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.